Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur atau diturunkan berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Kami tidak sekedar lahir untuk melakukan sebuah protokol yang biasa saja untuk mencari elektoral, tidak. Tapi partai ini sampai tanggal 20 Oktober kita akan terus melakukan penyerangan. Jokowi harus dicari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada sahabat-sahabat yang hadir di acara launching Partai Nasional Gotong Royong. Salam kemuliaan, salam kasih sayang dari hati yang sangat tulus. Ketika kita berbicara tentang partai politik, biasanya kan dibuat di tempat yang super mewah, orang-orang datang dengan di parkiran hotel-hotel itu penuh dengan mobil-mobil mewah. Tapi di tempat sederhana ini, jiwa-jiwa apa yang disebutkan haidar melangkah kaki dalam semangat kebersamaan. Dan kemudian kita ketemu di sini. Ternyata arus demokrasi yang begitu sangat kuat dan cepat membawa kita pada satu situasi pada tanggal 12 Mei berkumpul di sini. Ini satu peristiwa biasa mata para elit-elit partai berkuasa. Kumpulan ini mungkin kecil bagi mereka yang memiliki modal usaha. Dan di tempat ini mungkin di mata mereka yang memangku kekuasaan tidak akan mendengar suara kita. Tapi kita sudah datang ke sini dalam jumlah yang memang ini menegaskan perpisahan terhadap partai-partai yang berkuasa yang baru kemarin dicap oleh rakyat, partai yang lahir dari rahim kecurangan demokrasi. Kita adalah kelompok partai baru, partai kecil dalam jumlah manusia, tapi memiliki energi besar, memiliki keinginan besar, memiliki banyaknya gagasan yang akan kita percepat. Jadi kalau cara kuantitas awal mula pembentukan launching partai ini adalah satu langkah yang terlalu jauh dan cepat. Saya memiliki pengalaman yang cukup banyak mengamati dinamika ini dan partai politik. Menurut saya, inisiasi yang dibuat oleh kawan-kawan jurnalis, aktivis, budayawan yang berkumpul di sini, kaum akademis, ini terlalu cepat bergerak. Dan hadir partai logonya jelas, namanya jelas, visi-visi jelas. Berangkat dari semangat ini, maka tidak ada jalan kembali, tidak ada pengencian. Kita baru bentuk partai udah selesai kan? Tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan mundur. Ini satu peristiwa di mana di tengah peringatan 12 Mei tragedi berdarah 98, melalui semangat yang kebetulan sama tanggalnya, launching partai ini memberitahu kepada seluruh kawan-kawan sahabat-sahabat kami di luar sana telah terbentuk pada 14 April wadah dengan nama yang sederhana, Negoro. Inilah rumah rakyat, rumah seluruh orang yang menghendaki politik terbarukan. Banyak saya mendapatkan masukan WA, pesan-pesan yang mempertanyakan apa program jangka pendek. Di tempat ini saya mau menegaskan bahwa program jangka pendek partai ini adalah satu saja. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum, untuk membangun supremasi hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur
atau diturunkan berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Kami tidak sekedar lahir untuk melakukan sebuah protokol yang biasa saja untuk mencari elektoral, tidak. Tapi partai ini sampai tanggal 20 Oktober kita akan terus melakukan penjalanan solidaritas untuk memastikan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Ini satu program yang sederhana. Kalau mau buat partai harus seperti ini kan? Nah, jangan bikin partai untuk cari suara berikut di KPU kemudian siapa curang siapa tidak curang. Saya mau tanya kawan-kawan semua sebagai inisiator, sebagai pendiri dalam solidaritas Partai Negoro, apakah setuju penegakan hukum dimulai dari Jokowi? Dengan semangat itu kita mulai. Programnya sederhana. Jadi saya sudah terlalu banyak bicara di berbagai media, di berbagai podcast. Saya sangat bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut saya tidak mungkin orang-orang susah, orang-orang menderita seperti kita ini bisa membentuk partai. Tapi hari ini kita hadir dengan Partai Negoro untuk menyatukan semua yang tercerai-berai. Ini adalah ruang sama untuk politik terbarukan. Dan kita mengatakan selamat tinggal kepada serdadu-serdadu, budak-budak, hulu balang dari partai pendukung oligarki. Di tempat ini ada penegasan warna. Kalau Anda membenci partai yang mengkhianati rakyat, Anda marah kepada partai-partai berkuasa, maka Anda tidak boleh berada di luar arena yang kosong. Anda harus membuat partai sebagai antitesa, sebagai penegasan bahwa kita memiliki hak konstitusi yang sama untuk berdiri sejajar dengan Megawati, dengan Surya Paloh, dengan Zulkifli Hasan dan seluruh ketua partai. Itu semangat. Jadi semua memiliki posisi yang sama. Kedua, kita sudah bertemu silaturahmi. Ini bukan satu peristiwa yang biasa saja. Ini berjalan panjang. Di sini tidak ada elit, tidak ada purnawirawan jenderal, tidak ada ulama besar, tidak ada guru-guru besar. Di sini hanya ada rakyat yang selama ini telah memberikan pendelegasian kepada elit-elit partai, kepada tokoh-tokoh yang menyebut mereka sebagai pemimpin di ruang publik. Partai ini berangkat berjalan bersama rakyat, duduk bersama rakyat, dan hari ini kita buktikan kita setara, kita egaliter yang mengikat kita pada semangat persatuan dan persahabatan. Dengan teknologi politik kita akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk mengirim pesan yang kuat bahwa hak konstitusi rakyat tidak boleh lagi didelegasikan kepada para darong, para penipu, para pencuri, para koruptor yang mengatasnamakan partai politik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Partai Negoro adalah antitesa. Partai Negoro memang kecil, tapi di sini tidak ada kawanan pencuri, penipu, pengkhianat rakyat. Di sini hanya ada orang-orang yang berhati tulus, yang mengatakan kekuasaan sebenarnya milik Allah dan telah dimanipulasi dalam ruang demokrasi atas nama kekuasaan konsensus politik yang dari pemilu kepada pemilu melahirkan derita, air mata, penderitaan dan segala macam bagi rakyat. Ini semua harus dihentikan. Saya mengajak kawan-kawan untuk mari, ini rumah bersama, ini kebersamaan. Memang sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Dan pada tanggal 14 Mei nanti, ketika semua partai diam terhadap pembantaian di Palestina, Partai Negoro mengajak kawan-kawan untuk turun ke jalan demo perintahan Amerika. Biarkan partai-partai itu
kekuasaan Partai Negoro mengambil ruang atas dasar panggilan konstitusi bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Lawan! Jadi tanggal 14 kita akan turun ke jalan sebagai cara menunjukkan bahwa partai ini bukan partai yang berunding di ruang-ruang AC, tapi kita akan mengisi ruang-ruang hak konstitusi kita untuk menyuarakan rasa keadilan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia internasional. Hadir di sini ada perwakilan intelektual dari Papua. Telah lama rakyat Indonesia melihat tentara dibunuh secara sadis, polisi dibunuh secara sadis, rakyat Papua dibunuh secara sadis. Kita mohon, ketika semua partai tidak lagi membicarakan kasih sayang terhadap rakyat Papua, maka Partai Negoro menghimbau kepada pemerintah, hentikan semua peduli Papua, jadikan Papua zona kasih sayang. Inilah bagian dari program-program, misi-misi, ide-ide partai politik. Karena kita membuat negara untuk rahmatan ilahi, untuk keberkahan bagi seluruh pemeluk agama apapun. Tapi hari ini partai sibuk bagi jabatan, sibuk main proyek, sibuk dengan berbagai gembong politik mereka. Insya Allah, walaupun kita semut-semut yang kecil, kita bukan palu kurap menempel di partai-partai besar. Kami punya eksistensi, kami punya kemandirian, dan kami masih punya idealisme. Saya senang, saya bahagia kepada kawan-kawan yang hadir ini semua. Jangan pernah mundur, jangan takut, jangan gentar. Mereka yang berkuasa atas nama partai politik, menurut data kami, isinya kosong, hanya berkuasa 2-3 orang. Silahkan dicek. Sisanya itu adalah parade para budak politik, orang-orang yang hanya datang membawa spanduk, kaos, slogan-slogan untuk mendengar orang itu ngomong partai. Partai-partai yang ada di luar sana bukan disebut partai, tidak layak. Mereka paling cocok disebut yayasan, kepentingan keluarga dan kelompok. Sudah. Itu fakta. Jadi saya untuk pertama kali membentuk partai politik, berdiri di sini berpidato dalam semangat partai politik. Dengan apa? Saya berharap awal yang baik ini menjadi roda yang terus berputar dan menjadi berkat para Haidar Negoro, orang-orang pemberani untuk mengatakan sikap bahwa ketiga elit dengan uang yang banyak bisa membentuk partai politik, tapi rakyat juga memiliki kemampuan yang sama, di mana rakyat menghukum anak presiden membuat partai politik hanya dapat 2,8%. Rakyat juga menghukum konglomerat membuat partai politik 1,9%. Rakyat ini cerdas. Bahkan ada partai yang mengatasnamakan agama, simbolnya agama, diusir oleh rakyat, keluar dan terbental dari DPR. Jangan pernah menyalahkan rakyat. Rakyat ini adalah sangat cerdas, sangat tulus. Mari kita bergandeng tangan dalam kesetaraan dan sambut terbitnya politik terbarukan nasional gotong royong. Terima kasih. Terima kasih untuk inisiator dan pendiri.